wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Fitri Wahyuni, nomor NIM 1022144, Prodi Hukum Pidana Islam semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas individu saya pada mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Berikut penjelasannya. Konsep kontrak dalam Islam. Pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam hukum kontrak konvensional, secara teori, ada perbedaan antara definisi antara perjanjian dengan perikatan. Misalnya, pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Sedangkan pada pasal 1313 ayat 2 KUH Perdata, istilah perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 1. Pengertian kontrak dalam Islam. Fikih muamalah menyatakan pengertian kontrak perjanjian hukum dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad secara linguistik memiliki makna ar-rabtu yang berarti menghubungkan atau mengaitkan antara beberapa ujung sesuatu. Secara etimologi, akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. B. Kontrak akad tabaru dan akad tijarah. 1. Akad tabaru adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling menolong dalam rangka berbuat kebajikan, non-for-profit transaction. Dalam akad ini, pihak yang berbuat kebaikan, dalam hal ini pihak bank, tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Contoh-contoh akad tabaru antara lain: A. Qardah adalah pemberian harta kepada orang lain, ditagih atau diminta kembali. B. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan. C. Hawalah adalah pengalian utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain. D. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. E. Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung, kafil kepada pihak ketiga. F. Wadiah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. 2. Akad tijarah adalah transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis, for profit transaction. Akad tijarah dibagi menjadi dua, yakni A. Natural Certainty Contract atau NCC adalah akad tingkat pendapatan pasti baik jumlah maupun waktunya. Pihak-pihak yang bertransaksi saling menukarkan asetnya, baik real assets maupun financial assets. Contoh-contoh akad NCC antara lain: 1. Murabahah adalah jual beli di mana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. 2. Salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. 3. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. 4. Ijarah adalah
Akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. B. Natural Uncertainty Contract atau NUC adalah akad tingkat pendapatan tidak pasti, baik jumlah maupun waktunya. Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya. Contoh akad NUC antara lain, mudharabah merupakan akad kerjasama di antara satu pihak menginvestasikan dana 100%. 2. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. 3. Musaka adalah akad syirkah di bidang pertanian di mana seorang pekerja hanya disuruh merawat tanaman tersebut. 4. Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. 5. Mukharabah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan pemberian lahan petani kepada si penggarap. C. Rukun kontrak ekonomi syariah. Rukun bisa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya suatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu. Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kepastian antara dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi. Adapun rukun-rukun akad menurut pendapat jumhur fuqaha terbagi menjadi 1. Akidain para pihak yang berakad. Dipandang sebagai rukun kontrak karena merupakan salah satu dari pilar utama tegaknya akad. 2. Mahal akad sebagai ijab kabul. Rukun kedua yang harus dipenuhi dalam penyusunan kontrak syariah adalah menentukan jenis konsep akad atau mahal al-akad. 3. Sigat al-akad. Sigat akad merupakan hasil ijab kabul berdasarkan ketentuan syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.